Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa barakatihi wa hidayati wa inayatihi thumma ila hadratin nabil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila masyayikhina wa ustazina wa khususan muallim hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur mari sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk hidup dan menjalankan kehidupan. Hidup tidak hanya sekedar hidup, Allah juga karuniakan kepada kita sebuah karunia yang begitu luar biasa, yaitu karunia iman dan Islam, yang dengannya kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya tanpa kecuali. Semoga kiranya dengan semangat kita untuk mengenal Nabi sekaligus istiqomah kita berada di jalannya, kiranya Allah perkenankan kepada kita semua memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini Allah kembali himpun kita di satu majelis ilmu yang mana aktivitas keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu insyaallah kita akan dapatkan, begitu juga dengan berbagai macam keberkahan, kebaikan dari doa yang dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi hari ini. Alhamdulillah pada subuh ini kita akan lanjutkan ngaji sirah nabawiyah kita. Kalau pada pertemuan yang terdahulu kita sudah membahas tentang biografi daripada Abdul Muttalib, yang di dalam tema besar kita adalah tentang nasab dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nasab kita sudah tahu dan kemudian keluarga Nabi itu kita hadirkan di sini tiga induk gitu ya. Yang pertama adalah Hashim, yang kedua adalah Abdullah, yang kedua adalah Abdul Muttalib, dan yang ketiga adalah Abdullah. Jadi pada subuh hari ini kita akan melihat bagaimana sosok Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib kita sudah bahas betapa
beliau memiliki kemuliaan dan keistimewaan di kalangan masyarakat Quraisy. Ada dua peristiwa utama yang kemarin itu sudah kita bahas, kita sampaikan, yang melahirkan keyakinan kepada seluruh masyarakat Quraisy bahwa Abdul Muthalib itu bukanlah orang yang biasa. Abdul Muthalib bukan orang yang biasa. Nah, kemudian dalam peristiwa ditemukannya kembali sumur Zamzam, kita tahu bahwa sesungguhnya ada hal yang disampaikan oleh Abdul Muthalib, terutama tentang nazar beliau. Ada nazar beliau yang disampaikan bahwa jika seandainya dia memiliki 10 putra dan tak lagi memiliki anak yang lain, maka salah satu daripada putranya tersebut akan disembelih. Nah, jadi kebiasaan dari masyarakat Quraisy itu, salah satu akhlak yang ada pada mereka itu adalah mereka itu topat kepada janjinya. Meskipun itu pahit gitu ya. Tapi kalau sudah dijanjikannya, udah dinazarkannya, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu pasti akan ditunaikan oleh orang itu. Karena mereka paham betul bahwa janji itu adalah hutang. Hatta sekalipun menyembelih anak kandung sendiri, itu pun dilakukan. Nah, makanya dari Abdul Muthalib ini, maka lahirlah 10 putra. Jadi kalau di dalam kitab Rahiqul Makhtum ini dijelaskan bahwa Abdul Muthalib itu memiliki 16 putra dan putri. 10 putra atau 10 anak laki-laki dan kemudian 6 putri. Jadi 10 anak laki-laki ini, yang pertama itu adalah Al-Haris, yang sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan terdahulu. Pada peristiwa di saat Abdul Muthalib mendapatkan kembali sumur Zamzam itu, maka beliau mendapatkan tantangan dari masyarakat Quraisy. Tantangannya adalah bahwa masyarakat Quraisy menginginkan agar sumur Zamzam itu bersarikat sama mereka gitu. Jadi yang menemukan itu adalah Abdul Muthalib, tapi orang-orang masyarakat Quraisy meminta supaya itu bersarikat. Kan kita satu keturunan gitu. Keturunan dari Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Nah, maka disitulah pada saat itu kan Abdul Muthalib masih memiliki 1 orang anak laki-laki, namanya Haris. Itulah dia anak yang paling tuanya. Sehingga dalam peristiwa tersebut beliau bernazar, seandainya atau sekiranya aku mendapatkan 10 putra, ya, artinya mereka itu sangat membanggakan ketika mendapatkan anak laki-laki. Sebab anak laki-laki itulah nanti yang akan dapat membela mereka. Nah, kita juga pernah singgung bahwa ketika ada seseorang mendapatkan anak perempuan atau anak wanita, mereka sama sekali tak bangga. Kenapa tak bangga? Karena tak bisa membantu. Tak dibanggakan oleh orang tua. Kalau anak laki-laki ini dapat membantu. Istilahnya kalau terjadi pun pertengkaran, perkelahian antar keluarga, mereka memiliki keluarga yang besar. Jadi anggar-anggar keluarga lah ini kira-kira. Oh, hati-hati kalau ya keluarga aku besar ini, gitu. Jadi seperti itu juga tradisi yang terjadi di masyarakat jahiliyah Quraisy itu. Sehingga di saat Abdul Muthalib masih memiliki anak yang 1 dan beliau tak mampu melakukan apapun kecuali memberikan argumentasi bahwa akulah yang berhak terhadap air Zamzam ini, karena akulah yang diperintahkan untuk mengembalikan itu. Kalau seandainya argumentasinya itu tadi tidak kuat, maka boleh jadi sumur yang sudah ditemukan digali kembali oleh Abdul Muthalib itu bisa direbut oleh orang-orang Quraisy. Tapi argumentasinya bagus, alasannya masuk di akal. Akhirnya mereka pun meminta supaya Abdul Muthalib
meminta supaya itu ditanyakanlah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah itu kan, kalau ada sesuatu perkara yang belum dapat diputuskan dengan damai, maka bertanya dulu kepada dukun wanita. Jadi dukun wanita laku betul pada masa itu. Karena ada beberapa peristiwa itu nanti ditanya pada dukun wanita, termasuk juga nanti di saat Abdul Muttalib ingin menunaikan nazarnya ini untuk menyembelih putranya Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu juga nanti minta tanya sama dukun wanita. Nah, kisahnya begini. Kita mulai kisahnya seperti ini. Kisah ini sangat luar biasa nih, Pak. Kita tahu bahwa Abdullah memang memiliki kelebihan lah dibanding daripada putra-putra yang lainnya. Artinya dari segi ketampanannya itu lebih tampan lah. Sehingga ketampanannya itu nanti banyaklah para wanita yang dari pembesar-pembesar suku Quraisy itu yang menginginkan agar kelak Abdullah itu dijadikan sebagai suami mereka, atau orang tuanya menginginkan Abdullah itu sebagai menantu mereka. Jadi sangat diperebutkan. Sangat-sangat diperebutkan. Itulah Abdullah. Nah, sehingga ketika Abdullah lahir, ya, setelah lahir beberapa putra daripada Abdul Muttalib, dan kalau tidak silap di dalam membaca sirah itu, ternyata Abdullah itu adalah anak yang ke-7 atau anak yang ke-8 dari 10 putra. Nah, setelah itu, karena sudah ada janji itu tadi, situasi sudahlah aman, putra sudah didapatkan 10, dan kemudian putri sudah didapatkan 6 orang, tak ada lagi dapat anak. Teringatlah Abdul Muttalib ini akan janjinya. Teringat dia akan janjinya. Nah, sementara usia daripada Abdullah ketika itu baru belasan tahun. Usia belasan tahun. Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab bahwa menikahkan anak itu memang tak ada anak-anak itu dinikahkan di usia 20 tahun ke atas. Rata-rata 20 tahun ke bawah. Kalau cewek, kalau perempuan itu rata-rata 10 tahun ke bawah dinikahkan. Makanya tradisi menikahkan anak atau menikah kepada wanita di usia yang sangat dini itu tak menjadi aib di kalangan masyarakat itu. Nah, sekarang aja ya kan yang menjadi aib gitu. Makanya kita akan dapat lihat tatkala Hafsah dinikahi oleh Nabi SAW. Hafsah itu kan anak dari Sayyidina Umar bin Khattab. Itu usianya baru 15 tahun, tapi sudah janda. Gitu ya. Atau ketika putri Rasulullah SAW, umpamanya Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, itu juga merupakan usia yang paling belia, sangat-sangat kecil sekali usianya. Ada 11 tahun, ada 12 tahun. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Bukan menjadi aib di kalangan masyarakat itu. Nah, tradisi itu diikuti. Artinya tradisi itu tradisi yang baik gitu ya. Sehingga ada satu negara hari ini yang menerapkan bahwa ketika anak gadisnya itu sudah beranjak di usia 10 tahun, itu sudah dinikahkan. Sehingga di negara tersebut sampai hari ini itu 0% terjadi perzinahan. Tak ada terjadi perzinahan, Pak. Karena itu tadi anaknya sudah dipersiapkan. Jadi di sinilah sebetulnya dituntut peran serta daripada seorang ibu mempersiapkan anak agar menjadi calon istri. Ini kan sekolahnya kan tak ada. Sekolahnya itu di rumah tangga itu. Siapa gurunya? Maknya lah sebagai gurunya. Lihat bagaimana ketika Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab radhiyallahu anhunna, ketika di usia belia sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Siapa yang berperan di situ untuk mendidik anak-anaknya? Itu adalah Bunda Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid radhiyallahu anha. Diajarkan bagaimana mempersiapkan diri sebagai seorang istri. Apa yang mesti dilakukan ketika berumah tangga, itu sudah dipersiapkan. Coba kita lihat anak kita di usia 9 tahun, apa yang dilakukan sekarang ini? Paling kan masih main-main pasir gitu kan. Makanya tak siap gitu. Nah, kemudian jangankan di usia seperti itu, anak di usia 17 tahun sampai 20 tahun saja pun juga tidak mengerti tentang ilmu tentang menjadi sebagai seorang istri. Sehingga kenapa dia menjadi seorang istri? Karena dia menikah, punya suami.
Kenapa dia menjadi seorang ibu? Karena dia punya anak. Bagaimana ilmu menjadi istri, bagaimana ilmu menjadi suami, bagaimana ilmu menjadi seorang ibu, seorang ayah, itu tak diketahui. Sehingga kacau balolah dalam rumah tangga itu. Nah, inilah makanya kalau kita buka data yang dikemukakan Kementerian Agama, tingkat perceraian itu luar biasa grafik tingginya itu. Tinggi betul tingkat perceraian. Nah, kenapa dahulu tidak terjadi tingkat perceraian seperti itu? Karena ada dipersiapkan sudah. Anak ketika hendak menikah itu betul-betul ketika sudah memasuki balighun nikah, usia untuk menikah, betul-betul dipersiapkan. Apa tugasmu nanti nak? Apa yang mesti kau kerjakan ketika kau nanti posisimu sebagai seorang istri? Sudah dipersiapkan. Nah, makanya kalau melihat daripada ini tadi, kita akan dapat melihat betapa sesungguhnya peran pendidikan di tengah keluarga itu sangat penting betul. Disinilah dikatakan oleh Nabi, rumah itu merupakan madrasatul ula. Pendidikan, madrasah yang pertama. Artinya sebelum kita didik anak kita itu ke tempat yang lain, kita titipkan dia ke PAUD, kita titipkan dia ke TK, kita titipkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang lain, maka lembaga pendidikan yang paling pertama itu adalah rumah tangga kita. Bukankah anak-anak kita menengok kelakuan kita? Ditengoknya kelakuan ayahnya, ditengoknya kelakuan omaknya. Artinya anak akan belajar dengan sikap orang tua di situ. Akan belajar dia bagaimana ayahnya bijaksana di dalam memutuskan perkara. Bagaimana ibundanya mengatur keuangan keluarga. Itu anak belajar. Kalaupun umpamanya maknya malas sholat, anak juga belajar menengok emaknya seperti itu. Atau ketika menengok ayahnya malas baca Quran, anaknya juga akan melihat seperti itu. Jadi maka kita tak guna heran ketika menengok anak main HP aja kerjanya, ternyata maknya juga main HP. Tanpa kita sadari. Kan gitu ya. Kau ngapalah kau main HP aja kerja kau nak? Karena anak tadi segenap menyampaikan, mak juga main HP gitu kan. Jadi makanya setiap apapun yang kita lakukan di dalam rumah tangga itu dilihat langsung oleh sang anak, dan itulah yang akan dicontoh anak menjadi tarbiyah bagi anak-anak kita. Maka hati-hati kita ini. Nah, makanya di dalam Islam tuh ketika usia anak tuh memasuki usia 5 tahun, pisahkan tidurnya. Jangan sampai anak tuh tidur lagi bersama dengan orang tuanya. Karena nanti belajar. Awak sangka dia tidur, padahal dia tak tidur gitu kan. Nah, makanya disitulah betul betapa sesungguhnya Islam itu mengatur sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dalam setiap praktek perjalanan kehidupan kita itu ada tarbiyah di dalamnya, ada pendidikan. Jadi kalau kita baca di dalam bab tarbiyatul aulad, pendidikan terhadap anak itu, di sini sebetulnya kita mulai peran itu dari rumah kita. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita. Bukan hanya dia sebagai mempersiapkan. Terkadang kan kita terlalu penting mempersiapkan anak untuk menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini. Tapi kita lupa mempersiapkan anak kita menjadi seorang istri dan lupa menyiapkan anak kita menjadi seorang suami. Kan kelemahan kita di situ. Kalau nak menjadi polisi, yang penting ada duit aja lah. Untuk itu bisanya itu kan. Ada duit awak untuk membayar administrasinya, membayar itu, ini, lain sebagainya. Itu udah jadi itu. Tapi kalau untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang senantiasa kita harapkan itu, berat kali. Makanya di dalam Al-Quran, masalah keluarga itu menjadi tema utama. Sehingga ada dalam satu ayat, satu surah dalam Al-Quran itu, yang diberi nama surahnya itu Ali Imran, keluarga Imran. Artinya betapa penting keluarga itu. Nah, mari sama-sama kita tauladani dulu. Bagaimana keluarga Nabi SAW. Nah, nanti puncaknya nanti ada. Nah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Kita tahu bahwa Abdullah bin Abdul Muttalib ini merupakan putra daripada Fatimah binti Amr bin Ais bin Imran bin Makhzum. Artinya memang disinilah letak pertemuan nasab antara Abu Jahal itu nanti dengan Nabi SAW, sama-sama dari Al-Makhzumi. Kalau dari sebelah nenek Nabi, Fatimah binti Amr Al-Makhzumi, artinya dia dari Bani Makhzum. Kita tahu bahwa sesungguhnya Quraisy itu
dari satu suku kemudian terpecah menjadi keluarga, ada Bani Hashim, itulah Nabi SAW dari sebelah kakeknya, kemudian Bani Makhzum dari sebelah neneknya. Sementara ada Bani Makhzum. Bani Makhzum itulah di situ neneknya Nabi, Fatimah binti Amar. Jadi kemarin itu kan ditanya siapa nenek Nabi gitu kan? Nah, itulah Fatimah binti Amar. Nah, Fatimah binti Amar itu dari Bani Makhzum. Suku Quraisy Bani Makhzum. Nah, Bani Makhzum dengan Bani Hashim itu bersaing aja terus nih gitu ya. Walaupun satu suku, tapi persaingannya kuat. Kenapa? Karena disitulah Abu Jahal memandang bahwa ketika Bani Hashim sudah ada yang mengaku diri sebagai seorang nabi, lantas kami apalagi mau kami akui? Tak ada lagi gitu kan. Tak ada lagi kehormatan daripada keluarga itu. Kalau dari segi perdagangan, dalam hal bisnis, mereka itu diistilahkan oleh para ahli sirah seumpama dua kuda pacu. Yang satu dengan yang lainnya itu terkadang mendahului, terkadang didahului. Kadang-kadang kan kalau dalam segi dagang kan seperti itu. Kadang besar dapat keuntungan, Bani Hashim dapat keuntungan besar. Terkadang Bani Makhzum dapat keuntungan yang besar. Nah ternyata ketika kita tanyakan apakah Abu Jahal itu juga termasuk silsilah keluarga dengan Nabi? Iya termasuk, karena dia dari Bani Makhzum. Disitulah jumpanya itu. Nah, antara Bani Makhzum dengan Bani Hashim. Nah kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teringatlah Abdul Muttalib ini akan nazarnya. Nah, ketika teringat akan nazarnya tadi, maka anak-anak Abdul Muttalib itu ya, kalau kita bacakan gini dia. Abdullah itu merupakan anak yang paling cantik lah. Wah, paling tampan. Ya, itu dia tadi. Jadi memang betul-betul yang mau dikorbankan ini orang yang paling cantik. Nah, ini nanti jadi konsep. Jadi konsep ketika kita mau korban itu memang harus yang cantik-cantik kita korbankan. Nah, jangan tak elok-elok. Nah, sejarah awal korban pun begitu juga antara Habil dan Qabil. Kan gitu ya. Korban siapa yang paling diterima? Korban yang betul-betul dijalankan secara ikhlas. Yang ikhlas itu apa? Ya kalau yang jelek saya minta ikhlas gitu ya. Tapi ini yang cantik, kebunnya yang paling cantik atau ternaknya yang paling cantik, itulah yang dia korbankan. Nah, giliran pada masa Abdul Muttalib teringat kembali dia kepada nazarnya akan menyembelih salah seorang daripada putranya, maka terlintaslah di bayangan dia yang akan dikorbankan tersebut adalah anaknya yang paling tampan. Itulah Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, maka ketika dia teringat ini tadi, dia giringlah ke 10 putranya tadi. Itu kan kebiasaan orang tuh, dibawalah putranya itu tadi, lantas dia jalankan nazarnya. Yang herannya, anak-anaknya ini tadi patuh pula, padahal nak disembelih. Jangan anak awak macam begitu. Ada 10 anak awak bawa, nak yuk ikut ayah ya, nak kemana ya? Ya udah ada nazar nih, nak menyembelih salah seorang di antara kalian. Coba kita tengok apa yang dilakukan anak tuh. Mau dibilang bikin anak tuh, gila apa kau ya, kata gitu kan. Anak-anak Abdul Muttalib tidak. Al-Haris ikut di situ, Abu Lahab ikut di situ, kemudian Abu Thalib ikut di situ, dan kemudian Ja'far pun Hamzah ikut di situ. Nah, semuanya mereka ikut ke 10 daripada putra Abdul Muttalib. Digiringlah ke 10 putra ini tadi berhadapan dengan berhala Hubal yang ada di seputaran Mekah, seputaran daripada Ka'bah itu. Nah, lantas ketika sudah dibawa peristiwa ini tadi, ini gemparlah nih, Mekah gempar. Kota Mekah itu gempar. Gemparnya apa? Mereka tahu Abdul Muttalib akan menyembelih salah seorang daripada putranya tadi. Maka gempar mereka. Mereka betul-betul tahu bahwa mereka menginginkan ada di antara putra Abdul Muttalib itu bakal dijadikan sebagai menantu mereka, bakal dijadikan sebagai yang akan dinikahkan kepada putri-putri mereka. Kalau seandainya salah satu itu dan ternyata Abdullah lah yang keluar namanya, wah, pupus harapan orang itu. Nah, dibawa
Ketika sudah dibawa, lantas datanglah pembesar Quraisy ketika itu. Ya Abdul Muttalib, bisakah engkau urungkan niatmu? Tidak. Bagaimana dengan nazarku ini? Sehingga muncullah sebuah sebuah saran, ada usulan. Kalau begitu, tanyakan sajalah dulu kepada dukun wanita. Lagi-lagi dukun wanita. Tanyakan kepada dukun wanita sebelum engkau lakukan penyembelihan terhadap putramu. Kan gitu ya. Nah, ketika diundi, pada saat diundi, mereka itu kan selalu kali mengundi nasib dengan anak panah. Ditulislah nama, keluar nama siapa, nama itulah yang akan disembelih. Akhirnya ketika setelah diundi berkali-kali dan berulang-ulang, keluarlah nama Abdullah. Maka terpilihlah Abdullah sebagai anak yang akan dikorbankan. Maka disitulah datang usulan. Orang kan tidak ingin nih anak yang tampan, baik budi, akhlaknya mulia, bercahaya pula lagi itu. Ya, di keningnya itu ada cahaya. Sampai-sampai cahaya yang tadi menarik perhatian daripada Putri Naufal, kemudian menarik perhatian daripada Fatimah, sehingga pada akhirnya mereka pun menginginkan untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan lihat bagaimana kisahnya itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika penyembelihan mau dilakukan, maka datanglah usulan tersebut. Ayo tanya lagi lah, janganlah dulu engkau lakukan. Diikutlah oleh Abdul Muttalib. Berangkatlah mereka ke dukun wanita dan mereka berkonsultasi di sana. Dikatakan oleh sang dukun wanita tersebut, setiap kali pengundian, kalau nama Abdullah yang keluar, sembelilah 10 ekor onta. Itu kebiasaan, Pak. Dulu diat atau denda bagi setiap hukuman itu 10 ekor onta. Tapi dengan peristiwa Abdullah ini, lebih lagi nanti. Maka ini menjadi konsep di dalam hukum diat. Bukan lagi 10 ekor, tapi 100 ekor onta nanti. Baliklah mereka. Penduduk Mekah ketika itu sedang menunggu-nunggu nih apa yang menjadi keputusan. Mereka tidak berharap Abdullah yang akan dikorbankan. Dan begitu juga ada seorang wanita yang dipingit di dalam rumah pun menginginkan dan mendoakan supaya janganlah Abdullah yang dijadikan sebagai korban. Nah, itulah dia nanti Aminah binti Wahab, calon daripada istri daripada Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, ketika sudah sampai, senanglah hati orang itu menanti kedatangan itu. Abdullah tak jadi disembelih, masih ada kesempatan untuk diundi kembali. Nah, diundi. Datang balik mereka tuh rame-rame menyaksikan. Ya, laki-laki semuanya keluar, orang tuanya semua keluar, anak-anak ikut menyaksikan, perempuan-perempuan pun ikut menyaksikan, mendengar berita-berita dari rumah-rumah mereka. Jadi setiap rumah-rumah yang ada kaum wanitanya itu, mereka itu bertanya-tanya dan menanti-nanti apa yang terjadi terhadap Abdullah itu. Saya tidak ada yang tak kenal sama Abdullah. Nah, akhirnya diundilah. Ketika diundi pertama keluar nama Abdullah, sembelih 10 ekor onta. Jadi onta itu tadi ketika udah disembelih, dibiarkan aja begitu, tak boleh dimakan. Dibuat lagi, sembelih lagi, keluar lagi namanya, disembelih lagi 10 ekor onta. Dipanahkan ke lagi, keluar lagi nama Abdullah, sembelih 10 ekor onta. Sampai 10 kali. Nah, untuk yang ke-10 kali itu, barulah bukan nama Abdullah yang keluar. Tapi dikenakan Abdul Muttalib begitu serius di dalam menjalankan nazarnya ini tadi, dia tak percaya. Awak kan kalau tidak sekali aja pun jadilah gitu kan. Tapi Abdul Muttalib tak percaya dia, Bu. Tak percayanya dia itu tadi, ditambahnya lagi 10 ekor onta lagi. Untuk meyakinkan bahwa sesungguhnya bukanlah Abdullah yang dipilih untuk disembelihkan itu. Begitulah keyakinan mereka itu di dalam menjalankan nazar itu. Jadi disitulah salah satu akhlak yang dapat dipegang di kalangan masyarakat Quraisy itu, suku Quraisy, bahwa mereka itu kalau sudah berjanji tak ada yang tak ditepatinya, meskipun menyembelih anak kandung sendiri. Ini pelajaran besar juga bagi kita nih. Awak yang beriman nih, ngaku umat Nabi Muhammad nih, kadang-kadang banyak kita ingkar kepada janji kita nih. Padahal bukan nak mengorbankan anak kali pun kan. Apalagi janji nak bayar hutang. Wah, payah betul lah, kan. Besok, insyaAllah besok. Demi Allah besok aku bayar. Besok jumpa, datang ku ternari itu. Maaf, tak jadi, tak bayar gitu kan.
Nah, itu kita lemahnya kita di situ. Ini kan jadi ada ketauladanan juga di situ. Betapa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang memang sudah dari awalnya begitu teguh dengan memegang janji itu. Teguh betul orang itu pegang janji. Nah, ketika sudah onta yang ke-10 untuk disembelih tadi keluarlah onta, bukan nama Abdullah, maka Abdul Muthalib menambahkan lagi 10. Berarti 110 ekor onta yang disembelih. Mahal betul itu. Ibu tahu enggak buah pogo unto sekarang nih? Unto itu bukan unto sembarangan pula itu. Bayangkan itu berapa ratus miliar yang dia korbankan demi untuk menjalankan nazarnya. Satu ekor onta aja udah ratusan juta. Apalagi onta yang kuning tuh kan? Nah, itu ya, ratusan juta itu. Kalau seandainya kita hitung-hitung sajalah 100 juta lah satu ekor onta. Kali 100, udah berapa miliar? Mahal nyawa Abdullah itu. Mahal betul. Nah, lepaslah ini tadi, gembira, gegap gempitalah masyarakat Mekah kembali menantikan kedatangan Abdullah. Senang betul lah itu orang itu. Para anak-anak gadis pun senang. Yang mereka itu sangat sangat menantikan kehadiran daripada Abdullah, ingin menjadi istrinya, ingin menjadi menantu, ingin menjadi mertua, itu semuanya. Nah, ketika sudah selesai peristiwa itu tadi, senanglah, dapatlah kabar nih tadi, sampailah ke rumah di mana ada anak-anak perempuan yang dipingit oleh orang tuanya, sampai berita itu. Abdullah selamat, Abdullah selamat, Abdullah selamat. Semua orang itu gembira. Nah, saking kan begitu gembiranya, ketika Abdullah bin Abdul Muthalib sudah selesai dari peristiwa untuk dikorbankan itu tadi, dibawalah bikin siapa yang perempuan yang paling beruntung di situ. Abdul Muthalib bukan langsung membawa Abdullah pulang ke rumahnya, tapi Abdul Muthalib membawa Abdullah beserta rombongannya ke rumah Wahab. Jadi bukan ke rumah dia dibawa. Kenapa dibawa ke rumah Wahab? Dibawa ke rumah Wahab tadi tujuannya adalah untuk meminang Aminah. Ini tadi. Aminah ini juga sudah menanti-nanti di rumah. Mendoa-doa juga nih, semoga janganlah Abdullah gitu kan. Nah, ada dua peristiwa, Bu. Ketika sudah selesai dari tempat untuk dikorbankan itu, mau mendatangi ke rumah Wahab, Abdullah ditahan oleh, kalau dalam ini ada 3 wanita yang menahan beliau. Yang pertama Putri Naufal, ya, anak seorang anak seorang ahli kitab. Kenapa ditahannya? Dikatanya, ya Abdullah, berapapun yang telah dikorbankan untukmu, aku bayar. Asalkan engkau mau menjadi suamiku. Wah, tanggung itu ya kan. Menawarkan diri untuk menjadi istri Abdullah. Berapapun kerugianmu, aku bayar 2 kali lipat. Kalau 100 ekor, 200 ekor onta aku bayar. Saking kan begitu sukanya orang itu dengan Abdullah itu. Apa kata Abdullah? Aku mengikut apa yang dibilangkan bikin ayah sajalah. Apa yang dikatakan oleh ayah itu ikut, maka jalan lagi mereka. Kecewa ini tadi. Artinya anak seorang pendeta ini tadi, anak seorang ahlul kitab ini tadi, menawarkan dirinya untuk menjadi istri daripada Abdullah. Abdullah patuh kepada ayahnya. Kalau awak mungkin ya kan, apalagi dibalas berkali-kali lipat pengeluaran kita ketika tak jadi dikorbankan itu, maka akan kita terimalah itu gitu. Apalagi sang wanita adalah juga merupakan keturunan yang terhormat. Kemudian melangkah berikutnya datang lagi. Ada lagi datang wanita juga seperti itu, menawarkan dirinya untuk dijadikan sebagai istri daripada Abdullah. Sampai 3 ada wanita tercatat di situ yang mereka itu begitu inginkan supaya Abdullah dijadikan sebagai suami mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang wanita yang cerdas, yang tahu terhadap perjalanan bahwa sesungguhnya nanti akan lahir Rasul di tanah Arab itu, di tanah Mekah. Maka mereka baca itu. Dikejar-kejar orang itu dan mereka nampak ada yang namanya cahaya di wajah Abdullah bin Abdul Muthalib. Tapi jalan terus. Abdul Muthalib membawa anaknya berjalan, Abdullah pun ikut.
Aku mau ikut ayahku sajalah. Ya Abdullah, nak kemana kau? Aku ikut ayahku aja. Ini patuh nih, anak laki-laki patuh kepada sang ayah. Sampailah di rumah Wahab. Dan ketika sampai di rumah Wahab, apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib? Wahai Wahab, aku datang ke rumahmu ini, ada hajatan aku. Oh, tahulah orang tuh. Sementara Aminah sudah mendengar nih dari kamar. Akhirnya peristiwa itu pun terjadi. Apa itu? Abdul Muttalib meminang Aminah binti Wahab. Wah, dipinangnya, Bu. Jadi sangkingkan senang hati daripada Abdul Muttalib itu tadi, bahwa anaknya sudah terlepas daripada peristiwa penyembelihan, maka dinikahkanlah sang anak tadi kepada Aminah binti Wahab. Jadi siapa wanita yang beruntung tuh? Aminah binti Wahab. Beruntung kalilah dia itu. Dibawakan langsung ke rumahnya itu, maka dicarilah tempat dan waktu yang pas untuk dilangsungkannya pernikahan, dilakukanlah walimah. Nah, ini ada peristiwanya. Ini kalau seandainya kita nonton telenovela, ini lebih sedih lagi sebetulnya kisahnya. Karena pertemuan itu tak panjang, pernikahan itu tak lama. Hitungannya tak sampai 1 bulan. Jangankan 1 bulan, 20 hari pun tak sampai. Ketika sudah terjadi pernikahan, maka kebiasaan masyarakat Arab itu adalah 4 hari berada di rumah mertua, kemudian hari yang berikutnya itu tadi diboyonglah sang pengantin di rumah sang laki-laki. Jadi selama 4 hari 3 malam di rumah Aminah lah Abdullah setelah menikah. Setelah hari yang keempat, Abdullah pun pulang duluan, mempersiapkan rumah untuk ditempati oleh sang istri. Hari yang keempat baliklah Abdullah, kemudian ditempatilah rumah yang ada, dibersihkan, kemudian dipersiapkanlah untuk menanti kedatangan pengantin wanita. Istilah orang kita Jawa apa? Ngunduh. Istilah ngunduh gitu kan. Jadi datanglah pengantin wanita bersama dengan rombongan. Begitu juga dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Saudara-saudara mereka itu sudah berkumpul di rumah daripada Abdullah bin Abdul Muttalib.